Mohon izin, apakah sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Siap. Ya, sudah Ibu. Ya, Oke, sudah. monggo Ibu Lejia Ya. untuk mengawali. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, kami kelompok 2, saya dan Ibu Siti Romla akan mempresentasikan mengenai implementasi penjaminan mutu pada sistem persekolahan. Penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan merupakan sebuah konsep komprehensif untuk memimpin dan mengoperasikan suatu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja dengan berfokus pada pelanggan seiring dengan mengatasi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Sistem penjaminan mutu ialah kegiatan terencana, sistematis, serta terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan terhadap mutu yang telah ditetapkan dan dipercayakan oleh konsumen. Aspek-aspek dalam sistem penjaminan mutu, di dalam pendidikan terdapat pandangan umum tentang perlunya sistem penjaminan mutu yang disediakan secara eksternal agar mekanisme pengontrolan mutu dalam sekolah-sekolah memadai. Berbagai aspek dalam sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan menurut white paper sebagai berikut. Yang pertama itu quality control atau pengontrolan mutu, yaitu mekanisme di dalam sekolah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sesuai dengan ketentuan mereka. Yang kedua, quality audit atau audit mutu, berarti pengawasan eksternal yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa sekolah memiliki mekanisme pengontrolan mutu yang sesuai. Audit mutu adalah cara untuk memeriksa apakah sistem dan struktur yang relevan dalam suatu sekolah mendukung misi pengajaran utamanya. Yang ketiga, validation, approval, nanti bahasa Inggrisnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini berkaitan dengan validasi, yakni persetujuan kursus oleh badan validasi untuk pemberian gelar dan kualifikasi lainnya. Yang keempat, akreditasi dilakukan dengan cara mendelegasikan ke sekolah yang tunduk pada persyaratan tertentu dan bertanggung jawab untuk memvalidasi program mereka sendiri yang mengarah ke pencapaian standar mutu. Dan yang kelima, quality assessment atau penilaian mutu, yaitu tujuan eksternal dan penilaian tentang mutu pengajaran serta pembelajaran di lembaga pendidikan. Standar sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Menurut Chung, dia menjelaskan bahwa standar dalam penjaminan mutu sebagai berikut. Apabila mutu yang akan dicapai sudah konsisten, maka harus dipastikan bahwa semua staf dalam lembaga baik di kantor maupun di lokasi memenuhi standar, yaitu yang pertama itu mengetahui otoritas. Maksudnya memiliki struktur lembaga yang sesuai dan garis tanggung jawab serta komunikasi yang jelas. Yang kedua, mengetahui tugas, yaitu memiliki definisi dan deskripsi tugas yang jelas. Yang ketiga, mengetahui kegiatan yang harus dilakukan, yakni memiliki spesifikasi yang gambaran yang benar tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara melakukannya, yaitu memiliki pelatihan yang tepat, prosedur yang sesuai, dan siap menerima akses untuk instruksi yang diperlukan. Yang kelima, memiliki keinginan untuk melakukannya atau dapat dikatakan memiliki motivasi yang tepat. Yang keenam, dapat melakukannya artinya melalui sumber daya dan bahkan yang tepat. Yang ketujuh, mengetahui bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan, maksudnya telah melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, atau pengujian produk yang tepat. Yang kedelapan, mencatat hal-hal yang telah dilakukan dengan cara menyimpan catatannya
tepat, dan sertifikat yang ditentukan. Standar sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Benowitz berpendapat lain yang menyebutkan bahwa terdapat 5 standar sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Yang pertama itu susunan organisasi. Organisasi terdiri dari sistem pelanggan dan pemasok yang kompleks. Setiap individu, eksekutif, manajer, dan pekerja berfungsi sebagai pemasok maupun pelanggan. Yang kedua, mutu output dan layanan. Memenuhi persyaratan pelanggan adalah tujuan prioritas dan dianggap sebagai kunci untuk melangsungkan hidup dan pertumbuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan dalam output dan jasa. Lembaga pendidikan harus mengakui kebutuhan untuk menunjukkan dengan tepat persyaratan internal dan eksternal serta terus berupaya untuk meningkatkannya. Slogannya, lembaga pendidikan ini baik tetapi selalu dapat menjadi lebih baik. Yang keempat, karyawan bekerja dalam tim. Kelompok-kelompok ini merupakan kendaraan utama untuk perencanaan dan pemecahan masalah di lembaga pendidikan. Dan yang kelima, pengembangan keterbukaan dan kepercayaan. Tujuan langkah untuk meningkatkan mutu. Ini berbicara mengenai proses sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan. 7 langkah untuk peningkatan mutu di lembaga pendidikan menurut Hill dan McHine. Yang pertama itu have a clear quality improvement program model. Lembaga pendidikan harus memiliki model program peningkatan mutu yang jelas untuk menentukan kemana arahnya dan bagaimana menuju ke sana. Yang kedua, manajemen lembaga pendidikan harus menganut filosofi bahwa kesalahan dan sumber daya yang tidak baik sebisa mungkin harus dihilangkan. Yang ketiga, pengawasan mutu harus ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak waktu bagi pengawas untuk bekerja dengan karyawan sehingga akan memberikan keterampilan yang sesuai untuk pekerjaan dari pengawas tersebut. Yang keempat, manajemen lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan di mana karyawan tidak akan takut melaporkan masalah atau merekomendasikan perbaikan. Yang kelima, standar kerja tidak hanya harus didefinisikan sebagai angka saja, tetapi juga harus mencangkup beberapa gagasan tentang mutu untuk mempromosikan output yang maksimal. Yang keenam, manajemen lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk melatih karyawan dalam mendapatkan keterampilan baru guna mengimbangi perubahan di tempat kerja. Dan yang ketujuh, perencanaan mutu yang lebih baik membutuhkan komitmen dari semua orang di lembaga pendidikan. Penjaminan mutu internal. Bentuk kegiatan dari pelaksanaan penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu lulusan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung baik mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan cara mengevaluasinya. Menurut Rifai, dia mengatakan bahwa mutu internal sekolah dapat dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu sekolah menetapkan standar yang dicapai, sekolah menetapkan prosedur pelaksanaannya, sekolah menyusun model pelaksanaannya, dan terakhir sekolah membuat alat evaluasi yang bisa mengukur ketercapaiannya. Dalam pelaksanaan penjaminan sekolah, mutu sekolah dengan menggunakan model plan, do, check, untuk mengontrol mutu dapat terus ditingkatkan dengan cara yang pertama, langkah perencanaan. Kepala sekolah dengan jajaran manajemen menyusun atau memformulasi tentang visi, misi, tujuan jangka pendek, membuat analisis SWOT untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, peluang serta tantangan, serta menyusun arah kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik melalui program pelatihan atau workshop. Langkah pelaksanaan do, setiap program
sudah dipersiapkan. Maaf Bapak Ibu. Langkah pelaksanaan dulu setiap program yang sudah dipersiapkan dan direncanakan, selanjutnya masuk tahap pelaksanaan program. Setiap perencanaan sudah dibentuk siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sistem pendanaannya, bagaimana evaluasinya, dan rencana tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, melihat respon dari stakeholder sekolah, serta tanggapan dan masukan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, tahap monitoring atau cek, kegiatan memantau jalannya pelaksanaan program untuk mengukur seberapa besar ketercapaian program, hasil evaluasi terhadap ketercapaian program. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Setelah mengetahui hasil dari pengukuran, pemeriksaan, dan evaluasi, sekolah membuat rencana tindak lanjut yang bertujuan untuk perbaikan program selanjutnya, serta sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program penjaminan mutu internal. Fokus penjaminan atau mutu internal di sekolah yakni fokus peserta didik, karena setiap anak dengan karakter dan keunikan masing-masing yang perlu dilayani untuk mengembangkan bakat dan kecerdasan mereka. Fokus pencapaian atau hasil, sekolah selalu menentukan target pencapaian yang tinggi terhadap hasil belajar peserta didik sehingga mampu memberikan kepuasan kepada para stakeholder. Hasil belajar peserta didik sangat ditentukan seberapa besar pula target tercapai. Lembaga sekolah hendaknya harus berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu yang diharapkan. Fokus branding, segala daya dan upaya dilakukan untuk terus membangun kreativitas dan inovasi serta kegiatan pembelajaran di sekolah. Membangun branding dilakukan dengan penyusun benchmark. Menyusun benchmark terus diupayakan dalam menghadapi persaingan yang sangat kompetitif dalam dunia pendidikan. Langkah ilmiah terus diupayakan secara sistematis dan terencana untuk memastikan mutu lulusan. Fokus komitmen jangka panjang, pendidik tidak hanya untuk menjawab tantangan hari ini, tetapi lebih jauh bagaimana pendidik mampu mempersiapkan para peserta didik berada pada masanya. Mutu tidak dengan mudah diraih dalam waktu sesaat. Untuk mendapatkan mutu yang diinginkan, membutuhkan kerja keras dari semua pemangku kepentingan sekolah. Kondisi aman, nyaman, kondusif menjamin pelaksanaan penjaminan mutu akan berjalan dengan baik. Fokus penjaminan atau mutu internal di sekolah yang berikutnya, fokus kerja tim dilakukan dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama. Kesuksesan membutuhkan kerja keras semua elemen yang berada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, dewan pendidik, tenaga administrasi, kependidikan, dan para siswa harus terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran. Fokus inovatif, sekolah terus melakukan upaya perbaikan dan mencari terobosan baru dalam menghadapi perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan. Sekolah terus berinovasi untuk menghasilkan para lulusan yang berkompetitif. Fokus menciptakan kreativitas dalam belajar. Peserta didik sebagai subjek dalam sekolah juga diberikan ruang untuk berkreasi sebagai pematangan diri dan emosionalnya, namun tetap dalam bimbingan para guru, dengan harapan dapat menumbuhkan jiwa mandiri dan bertanggung jawab serta rasa memiliki untuk mewujudkan tujuan bersama dalam pendidikan. Fokus pada cita-cita bersama, lembaga pendidikan selalu menerapkan dengan baik kerjasama antar semua komponen, mulai dari garda yang paling depan, security, sampai yang paling belakang atau tenaga kebersihan. Lembaga pendidikan harus mempunyai kesatuan tujuan dalam
mengordinir seluruh potensi yang ya ini mungkin agak kecil. Ini sistem penjaminan mutu eksternal. Di dalamnya itu ada badan lembaga standar pendidikan, ada evaluasi pencapaian mutu, penetapan standar mutu, pembuatan strategi peningkatan mutu, dan dalam sistem penjaminan mutu internal itu ada pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, audit atau evaluasi, mutu baru, dan itu semua ada dalam satuan pendidikan. Badan lembaga akreditasi itu audit mutu eksternal dan penetapan akreditasi. Pemerintah, oh ya, boleh lanjut. Di sini ada pemerintah atau pemerintah daerah itu pemetaan mutu sekolah, perencanaan peningkatan mutu, fasilitasi pemenuhan peningkatan mutu, satunya lagi kecil sekali, jadi saya inspeksi pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu, ini siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan, dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas yang pertama itu pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan atau SNP. Yang kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Yang keempat, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Dan yang kelima, penetapan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ini implementasi penjaminan mutu pada sistem persekolahan. Ada penjaminan mutu, dalamnya ada SPMI dan juga SPME. SPMI itu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu atau melampaui SNP. Yang kedua itu satuan SPME itu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan Halo. ya, silakan Bu Siti. Nggih. Maaf saya lanjut nggih. Untuk implementasi penjaminan mutu pada sistem persekolahan, di sini pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Bu Lejia tadi dibagi dua, yaitu SPMI dan SPME ya. Yang I ini internal, kemudian yang E ini eksternal. Yang mana untuk SPMI ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan ya, baik SD, SMP, SMA ataupun yang sederajat. Kemudian untuk yang eksternal ini dilakukan oleh pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Nah, pemerintah
pusat dalam hal ini biasanya kan melalui Dirjen Paudikdesmen ya. Kemudian dalam hal ini perpanjangannya biasanya diperbantukan kepada LPMP. Nah kemudian ini seperti yang disampaikan oleh Bu Lejia tadi bahwa dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ada SPMI di sini dalam satu lingkaran ini yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mana melalui tahap perencanaan, peningkatan mutu, implementasi, evaluasi, kemudian penetapan standar dan pemetaan mutu pendidikan PMP ya. Kemudian di samping itu ada sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dalam hal ini dibantu oleh biasanya difasilitasi oleh LPMP untuk jenjang pendidikan dasar khususnya SD, SMP, dan menengah SMA. Nah, di sini melalui tahapan yaitu pemetaan mutu sekolah, perencanaan, fasilitasi, dan inspeksi pelaksanaan penjaminan mutu. Kemudian di samping pemerintah dan pemerintah daerah ada namanya badan akreditasi yang mana ini melakukan akreditasi terhadap satuan pendidikan maksimal itu 5 tahun sekali ya atau bisa lebih cepat dari itu atas permintaan lembaga. Nah, mereka melakukan audit mutu eksternal dan penetapan akreditasi. Di samping itu ada badan atau lembaga standarisasi yang lain seperti BSNP dan lain sebagainya. Nah, di sini yang tugasnya melakukan evaluasi pencapaian mutu, penetapan standar mutu, dan pembuatan strategi peningkatan mutu. Jadi ini semua didasarkan pada sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Adapun tugas dan wewenang dalam hal ini pemerintah pusat tadi yaitu melalui Direktorat Jenderal yang dibantu oleh LPMP mulai dari mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdesmen dan SPMPE Dikdesmen. Kemudian menyusun dan mengembangkan pedoman, ya, pedoman SPM Dikdesmen, kemudian melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdesmen, kemudian melakukan pembinaan, pembimbingan dan pendampingan untuk yang SPME juga, memetakan mutu pendidikan, memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dan yang terakhir mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, serta menyusun laporan dan rekomendasi strategis peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri. Nah kemudian sesuai kewenangannya nanti di pemerintah daerah dalam hal ini untuk yang SMA itu di bawah kewenangan provinsi, sedangkan SD SMP di bawah kewenangan pemerintah kota kabupaten. Nah ini tugasnya mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI Dikdesmen, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian, kemudian memfasilitasi PMP, pemetaan mutu pendidikan, dan pelaksanaan SPMI pada Dikdesmen, membantu pemenuhan mutu dan menyusun renstra peningkatan mutu pendidikan. Nah ini dengan cara membentuk TPMPD ya. Jadi kalau di SMA itu TPMPD-nya ada di Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan di pemerintah kota kabupaten itu ada untuk TPMPD-nya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada satuan pendidikan juga demikian. Jadi ada TPMPS istilahnya ya, tim penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang tugasnya mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI Dikdesmen, menyusun dokumen SPMI Dikdesmen, membuat perencanaan,
peningkatan mutu RKS, yang mana RKS ini didasarkan pada hasil rapor mutu atau SPMI yang sudah dilakukan, kemudian melaksanakan pemenuhan mutu berdasarkan perencanaannya, membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan atau TPMPS, yang terakhir mengelola data mutu pendidikan di satuan pendidikan. TPMPS ini kalau tadi pada tingkat pemerintah daerah, untuk SMA itu kan ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk yang kota kabupaten biasanya TPMPS ini terdiri dari unsur ya sekretaris Dinas Pendidikan, kemudian kepala bidang dan lain sebagainya. Sedangkan di satuan pendidikan ini ada unsur dari pimpinan satuan pendidikan, kemudian perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, dan perwakilan komite sekolah. Ini kita berbicara idealnya ya demikian. Namun demikian tidak banyak ya kita jumpai bahwa TPMPS di satuan pendidikan ini justru tidak berjalan ya. Ya, TPMPS yang sedianya tugasnya begitu banyak ini ya, ini kadang bahkan untuk SPMI-nya hanya dijalankan oleh seorang operator saja biasanya. Nah, kemudian ini acuan mutu ya 8 standar ya, mengacu pada 8 standar yang mana PTK Sarpras Pembiayaan dan Pengelolaan ini merupakan input untuk menjalankan proses penilaian dan standar isi pembelajaran sehingga mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini contoh standar indikator dan subindikator pada standar kompetensi lulusan baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Ada kesamaan di sini dan ada cukup banyak ya standar indikator maupun subindikator ya, mulai dari lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian begitu pula di standar isi ini dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang sama di sini di SD, SMP, SMA sama persis untuk indikatornya. Kemudian ini juga di standar proses juga demikian ya. Salah satu contohnya untuk di standar proses, sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Kemudian proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat di sini ya, dan seterusnya. Pada standar penilaian juga demikian ya, antara indikator subindikator di SD, SMP, SMA ini ada kesamaan ya. Nah, kemudian ini kalau kita melihat implementasinya untuk kategori capaian standar nasional pendidikan, yang mana untuk SPMI ini kan melalui LPMP, fasilitasi LPMP, jadi dari kementerian melalui fasilitas yang difasilitasi oleh LPMP. Nah, di sini ada ya aplikasi. Jadi kalau sedianya kan tadi untuk penjaminan mutu internal ya sekolah mulai menetapkan standarnya, menetapkan indikator dan lain sebagainya. Tetapi ini realitanya untuk jenjang SD, SMP dan menengah ini sudah ada disiapkan dari kementerian melalui LPMP. Nah, sehingga sekolah itu bisa menggunakan atau memanfaatkan standar indikator dan subindikator itu untuk melihat sejauh mana capaian standar nasional pendidikan, yang mana ini nanti hasilnya akan menjadi acuan bagi sekolah itu untuk membuat perencanaan di RKS dan seterusnya untuk memperbaiki mutu. Nah, adapun kategori ya capaian SNP-nya di sini pada M1 istilahnya, untuk M1 menuju SNP1 di sini di bawah 2,04, M2 antara 2,05 sampai 3,7 dan SNP di sini pada rentang 6,67 sampai dengan 7. Nah, ini saya gambarkan contoh capaian SNP di Kota Probolinggo yang terdiri dari sekolah SD, SMP, SMA Negeri Swasta Sekota Probolinggo, bahwa ternyata dari frekuensi sekolah yang mencapai SNP di sini pada tahun 2019 hanya 12
lembaga SD, sedangkan SMP di sini hanya 4. Dan mirisnya bahwa di tahun 2020 kalau kita lihat ini 0 di sini, 0. Artinya ada penurunan. Nah, padahal di Kota Probolinggo ini ada support dana yang cukup luar biasa dari pemerintah daerah. Nah, lalu apa yang bermasalah di sini? Nah, ini saya tampilkan ya gambaran berdasarkan capaian mutu per standarnya di sini. Nah, ternyata antara tahun 2018, 2019, ini 2020, nah ini ada penurunan ya. Penurunan yang cukup signifikan pada masing-masing standar. Ya, secara keseluruhan. Nah, ini saya ingin mengupas sedikit ya. Ini memang ada permasalahan ya. Dari gambaran yang saya tampilkan itu saya rekap dari seluruh satuan pendidikan baik di SD, SMP, SMA negeri maupun swasta sekota Probolinggo. Dan ini tidak jauh beda dengan data secara keseluruhan di Jawa Timur ya, tidak jauh beda. Nah, ada permasalahan yang menyebabkan itu. Yang pertama pemahaman warga sekolah tentang konsep SPMI yang masih beragam. Nah, ini kenyataan bahwa semua indikator yang sudah dibantu tadi oleh kementerian melalui LPMP, ada subindikator karena kalau menentukan sendiri sekolah kan kesulitan. Nah, yang sedianya itu diisi oleh stakeholder atau tim TPMPS itu tidak berjalan. Nah, eee, T TPMPS itu kurang berjalan. Jadi seharusnya itu, dikaji bersama oleh, TPMPS yang terdiri dari perwakilan pimpinan, guru, kemudian komite, melibatkan siswa juga dan orang tua. Itu ternyata pada kenyataannya ini hasil survei kecil-kecilan saya dan cukup menyeluruh, itu hanya diisi oleh operator sekolah. Sehingga isian itu kenapa terjadi penurunan, ya itu tadi, perlu kita evaluasi pada sistem pelaksanaan SPMI-nya ini. Kemudian komitmen warga sekolah terhadap penjaminan mutu ini masih belum sesuai harapan. Ya itu tadi diserahkan ke operator. Kenapa demikian? Karena ternyata dari hasil SPMI ini tidak terlalu signifikan terhadap sekolah, dampaknya terhadap penilaian kinerjanya sekolah kah, atau penilaian terhadap kinerja kepala sekolah juga tidak pengaruh. Dan bahkan di sini kan implementasinya kan belum berjalan dengan baik. Nah, tidak ada seolah-olah tidak ada hubungan ya antara SPMI ini dengan SPME. Artinya apa? Ketika tim akreditasi datang itu jarang sekali mengaitkan dengan SPMI dan isian-isian yang sudah mereka buat sehingga seolah-olah SPMI yang dilakukan itu kurang menjadi dasar terhadap RKS juga kurang, terhadap perencanaan peningkatan mutu juga kurang, kaitan sama akreditasi dan tidak ada sistem yang menurut saya memaksa mereka untuk bekerja dengan baik terhadap itu. Dan bahkan mereka, nah ini tadi penyusunan RKS masih belum berbasis dari hasil SPMI itu tadi atau raport mutu itu tadi. Tidak ada sistem yang memaksa ke situ sehingga kembali lagi akhirnya sekolah itu ya sudah membuat RKS dan RKS ya sesuai dengan ya hasil rapat dan tidak berbasis data. Hanya berbasis permintaan atau oh ya dalam pikiran dan ingatan seperti itu. Dan juga di dinas saya juga akui ya TPMPD ini belum bekerja secara optimal menurut saya ya. Karena banyaknya tanggung jawab yang lain. Kemudian kalau ini kan tidak ada sistem yang memaksa itu tadi. Karena akreditasi sama sekali tidak melihat itu di jenjang SD, SMP, SMA di persekolahan. Saya yakin ini berbeda sepertinya dengan universitas karena saya pernah ikut juga akreditasi di universitas itu sudah terkoneksi ya langsung dilihat apa isian-isian yang sudah diisi oleh satuan pendidikan. Nah, Eee, di sini saya ingin melihat, ingin menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi ada benarnya. Nah di sini, ada data PMP SMP negeri di sini.
khususnya 2019 yang ini bahkan nilainya sudah tertinggi kan dibandingkan 2018, 19 dan 20. Nah, di sini kalau kita lihat, coba lihat di standar kompetensi lulusan. Ini semua sekolah ini mengisi sama persis 6,99. Jadi saya itu di TPMPD, saya juga sebagai TPMPD. Ini ya cukup berteriak kepada TPMPS, masa ya dari seluruh indikator yang sekian banyaknya kok bisa sama persis mengisinya 6,99. Nah, ini lemah. Ya itulah permasalahannya. Jadi mereka hanya menyerahkan pada operator atau satu orang ya. Kemudian mereka tinggal mengklik-klik yang optimal begitu. Kemudian fungsi pengawas juga tidak berjalan di sini yang harusnya mereka melakukan validasi. Ternyata mereka memasrahkan juga validasinya itu pada operator sekolah. Nah, ini juga menjadi problem besar ya di negara kita ini. Mau diubah seperti apa sistemnya kalau ya seperti ini ya kembali lagi. Maka dari itu memang harus ada yang sedikit memaksa ya uh, untuk bisa dijalankan untuk SPM ini. Mungkin itu ya. Jadi data saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa apa dugaan saya tadi permasalahan itu didukung oleh data ini juga. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami presentasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Atau dari Ibu Rara atau Ibu Prof. Nurul. Terima kasih. Iya, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terhadap penyajian materi kelompok dari Bu Siti Romlah dan Ibu Legia. Monggo. Izin saya mau bertanya, Bu Romlah. Bisa kedengaran suara saya? Iya. Kedengaran jelas. Bisa jelas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat. Ya, iya. Saya berterima kasih sekali. Presentasinya lengkap sekali dan ini betul-betul ilmu dan pengetahuan baru sekali buat saya dari kelompok Bu Romlah dan Bu Legia dan diberikan data juga, data real seperti itu. Apresiasi saya, terima kasih Bu Romlah sudah mau sharing begitu. Ya, karena kita bertugas di dua jenjang yang berbeda ya. Saya di pendidikan tinggi, Bu Romlah di dinas. Saya terpikir hanya satu saja. Saya coba buka yang kemarin dikirim oleh Prof. Nurul ya tentang indikator mutu SD sekolah itu sekolah dasar sampai menengah dan mencari tahu untuk jenjang sekolah menengah mungkin. Saya coba lihat lagi, kemarin sempat baca terus saya coba lihat lagi apakah kita pernah men-track siswa lulusan SMA ini untuk dia ke perguruan tinggi dan seterusnya itu. Nah tadi kan pertanyaannya adalah apa yang bisa memaksa sekolah-sekolah ini untuk bisa betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya di pendidikan, di jenjang pendidikan dasar sampai menengah ini. Apakah misalnya dari sisi lulusannya itu pernah dicari tahu begitu. Tidak hanya kalau saya perhatikan di beberapa indikator ini memang lulus UAN seperti itu kan ya. Terus banyak juga yang dari sisi siswa memang pada saat dia menjadi siswa di sekolah begitu. Nah, saya hanya terpikir seperti itu karena Ibu juga tadi membuat kita semua berpikir untuk bertanya apa yang bisa memaksa sekolah ini untuk melaksanakan tugasnya tidak hanya sebatas mengerjakan kemudian menyerahkan, bahkan tadi sedih ya kalau hanya diserahkan pada satu operator begitu dan nilai angka yang sama persis begitu untuk beberapa sekolah. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, Bro. Apakah dari dinas misalnya juga ada upaya untuk mencari tahu lulusan jenjang sekolah ini berakhirnya di mana? Apakah dia masuk perguruan tinggi? Apakah mereka tidak meneruskan dengan berbagai masalah begitu? Saya jadi terpikir ada tugas di mata kuliah lain itu tentang sekolah berkarakter dan tadi pagi kita juga baru bicara tentang kepemimpinan.
hanya memang semua ini kembali ke pemimpin ya, pemimpin sekolah, pemimpin di masing-masing instansi, institusi ini, dan tadi kita juga bicara tentang transaksional dan transformasional. Saya terus terang betul jadi sangat apa ya, sangat concern begitu bahwa jangan sampai nanti dianggap bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah ini tidak sepenting pendidikan tinggi. Saya justru berpikir justru pendidikan dasar inilah yang mendasari, dan menengah ini yang membuat anak-anak kita itu akhirnya dia tahu arahnya dia mau seperti apa. Bahkan kalau di luar negeri yang saya tahu seperti di Amerika itu malah ada sejak di SMA dia sudah mulai di apa namanya bukan training sih, yang saya tahu itu dia sudah dikasih gambaran dia nanti kalau kuliah seperti apa. Ada link, mungkin itu sudah mulai akan ke sana ya. Ada link antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi, sehingga memang anak-anak tidak lepas setelah dia selesai gitu untuk sekolah menengah. Tapi juga tadi pendidikan dasar kita juga sepertinya memang harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kembali optimis, semoga Bu Romlah bisa jadi salah satu agent of change ya. Mulai dari Probolinggo, bahkan nanti bisa naik ke level, iya, Terima kasih, masih Bu muda, Siti. apa namanya, bersemangat, begitu. Saya doakan deh. Amin. Kira-kira itu dari saya, Bu Romlah. Apakah memang ada mungkin dari pihak sekolah atau pihak disdik atau siapapun yang track gitu by data ya, ini anak-anak setelah selesai sekolah kemana mereka gitu, atau sudah pasrah selesai UAN selesai, yang penting UAN-nya sekian persen lulus, setelah itu ya sudah begitu. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Bu Siti. Izin menjawab langsung ya, nanti bisa dilengkapi Bu Legia. Jadi memang ini sekali lagi ketika ya ini kan realita yang saya sampaikan tadi dan juga by data saya. Nah, kemudian tidak puas saya, kemudian juga saya pakai Google Form. Nah, ternyata memang kenyataannya benar seperti itu. Nah, kemudian begini, upaya saya juga merasa sangat bersyukur ya bisa kuliah di S3 ini, meskipun saya juga tidak tahu mau lulus atau tidak, tetapi ini sudah ilmu banyak yang Harus sudah lulus. saya terapkan ini. Artinya apa? Dalam hal kepemimpinan, memang penting sekali TPMPD itu. Ketika kita tidak bergerak, ya itulah kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian dalam waktu dekat kemarin, kita juga membuat regulasi akhirnya, Bu Siti Khadijah ya. Artinya untuk memaksa mereka. Nah, artinya apa? Seperti RKS itu harus kita validasi dan kita juga ya berbisik kepada BPK ya. BPK itu ya ketika saya presentasi ke BPK saya sampaikan kenyataan real seperti ini sehingga BPK juga di mana-mana nanti melakukan pengawasan eksternal itu juga bisa mengacu ke situ. Nah, selama ini kan BPK juga tidak ada sama sekali kaitan sama itu. Nah, kalau padahal kan kita ini intinya kan di mutu ya, di mutu. Nah, bukan hanya bagaimana uang itu habis dengan benar, bukan hanya seperti itu kan. Nah, itu upaya saya Bu Siti Khadijah dan juga ada regulasi itu. Kalau ya itu tetap kita ya selaku ya di TPMPD yang membuat kebijakan kemudian untuk memaksa satuan pendidikan benar-benar memanfaatkan rapor mutu dan SPMI itu sebagai dasar landasan untuk menyusun RKHS. Nah, itu. Kemudian saya juga memaksa untuk kepala pengawas itu untuk memvalidasi, kita siapkan instrumennya dan kita buatkan sistemnya. Saya itu juga pada mata kuliah yang saya dapatkan itu juga ada virtual supervision saya baca sebenarnya. Itu saya coba terapkan juga di Kota Probolinggo seperti itu. Nah, intinya meskipun saya belum tentu lulus dari S3 tapi ilmu sudah saya dapatkan. Nah, seperti itu. Dan untuk penelusuran itu memang kalau tidak kita paksa Bu Siti Khadijah, mereka tidak melakukan. Pada kepala sekolah yang memiliki ya sebagai pemimpin transformasional, mereka melakukan itu. Tetapi banyak sekali yang tidak melakukan itu dan tidak peduli dengan sejauh mana pencapaian SKL-nya dan lain sebagainya. Nah, kita yang membuatkan sistem itu. Saya membuatkan ya melalui Google Form mereka penelusuran sejauh mana. Saya itu punya 4.200 lulusan, kemana saja. Nah, itu saya petakan. Nah, kalau kita tidak bergerak,
ya enggak ada apa-apa juga. Makanya juga saya berharap di level kementerian juga ya ada evaluasi yang seperti itu ya. Ya, ini juga saya suarakan juga kepada apa namanya ya direktorat kalau pas ada event-event itu. Jadi mungkin itu Bu Siti Khadijah, sementara memang kita sebagai TPMPD yang harus memaksa. Kebetulan saya juga jadi ini ketua tim TPMPD di Kota Probolinggo. Jadi cukup ya mempunyai apalah power untuk memaksa kepala sekolah. Mungkin itu Bu Siti Khadijah ya untuk peningkatan mutu di Indonesia. Terima kasih Ibu. Ya, Saya jadi terima kasih. terpikir ini kan baru ada Pak Mas Menteri menggulirkan beasiswa yang lebih luas. Saya jadi terpikir karena dia kan menawarkan juga untuk S1 bahkan tenaga pendidikan dan pendidikan LPDP yang lebih luas. Nah, itu bisa Bu dipakai untuk mungkin saja kalau juga mereka itu diberi kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi, pendidikan yang lebih, ya insya Allah mungkin akan berubah juga mindset-nya ya. Lagi tenaga kependidikan kalau memang ada, sekarang ada peluang untuk tenaga pendidikan untuk dia bisa kuliah dengan biaya dari LPDP, itu menurut saya sangat bagus. Apalagi kalau Ibu punya power di sana. Iya, mungkin itu sih Mas. Benar Bu Siti. Terima kasih Bu. Terima kasih. Termasuk ini juga Bu Siti, saya itu sekarang kan lagi program sekolah penggerak Pak Menteri. Saya manfaatkan itu, sekolah yang tidak ada komitmen terhadap penjaminan mutu internal, eksternal, ya itu juga saya jadikan bahan kriteria untuk penilaian. Karena ya untungnya Mas Menteri ini selain menilai di tataran pusat ya, dia memberikan kewenangan pada daerah. Ada 3 peluang saya, 3 kriteria, dan itu ya kebetulan saya kuliah ini ya alhamdulillah. Akhirnya saya memasukkan ke dalam kriteria saya untuk menentukan sekolah mana yang akan kita usulkan, dan bahkan kita kan bisa berpengaruh 50% ya, meskipun dari pusat itu nilainya 87, ini tadi saya juga sudah simulasikan ketika komitmen untuk itu lemah, itu juga bisa tidak lolos. Terima kasih. Ya memang kita ya harus memanfaatkan untuk itu. Ya, terima kasih Bu Siti Khadijah. Sama-sama Bu, terima kasih jawabannya, responnya. Ada? Mungkin bisa dilanjut pertanyaan lain atau Bu Lejia. Saya Bu. Saya sudah cukup Bu. Ibu calon kepala dinas sudah menjelaskan. Itu jelas. Oke, saya Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan idealismenya Bu Siti Romlah itu tidak bocor ke pengawas-pengawas di Kota Probolinggo. Soalnya nanti para pengawas dapat tugas-tugas baru gitu. Kemudian pertanyaan saya, di slide 31 tidak konsisten Bu. Itu karena apa? Di slide 31 tentang capaian SNP itu, jumlahnya total itu tidak 18, 19, 20 itu jumlahnya tidak konsisten. Apa yang terjadi itu? Hilang atau gimana gitu? Kemudian yang berikutnya, kita sudah mendapat penjelasan dari Bu Legia tentang mutu, tentang jaminan mutu. Itu kan kalau boleh saya menangkap itu bahwa mutu yang terjamin itu lebih banyak berorientasi pada pasar, di samping untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri atau lembaga itu sendiri. Tapi juga bagaimana bisa mementingkan bisa diterima oleh pasar. Di dalam konteks mutu pendidikan atau di satuan pendidikan, apakah juga ini konsep-konsep yang dibuat oleh kementerian itu atau dirjen Dikdasmen itu hanya untuk menghimpun data atau berorientasi pasar? Karena begini Bu, kalau misalkan berorientasi pasar, bagaimanapun jika sebuah sekolah di tempat tertentu itu hanya itu, ya orang-orang akan
pilih yang itu, bagaimanapun kondisinya kan begitu. Tetapi kalau data yang dibuat oleh kementerian itu untuk menghimpun data, untuk dijadikan peta bahwa kondisi pendidikan, mutu pendidikan di Dikdasmen itu begitu ya, tidak ada masalah saya kira gitu. Saya kira itu, Bu. Slide 31 dan 32 mungkin ya kaitannya begitu. Oh, nggak ada suaranya, Bu. Mohon maaf, slide 31 yang ini ya Pak Dino ya? Betul, iya. Ya, yang Total, dianggap tidak konsistennya iya itu, gimana? Ini iya, kan iya. frekuensi ya. Totalnya Jadi ini. ini totalnya ini kan 104. Jadi M2 ini ada 2. Jadi tahun 2020 Ini ini yang totalnya di M1. bawahnya total sekolah, Bu. Iya, total Total sekolah sekolah. ini. Contoh 86. Iya. Nah, di sini oh maksudnya Pak Dino antar tahunnya. Dari tahun ke tahun. Iya. Nah, gini Pak Dino. Kalau yang 104 itu kan 2018. Betul. Kemudian kita merger sekolahnya. Oh, Merger gitu. jadi 85. Oh, begitu. Kemudian tahun 2020 ada penambahan 1 Iya, iya. SD lagi swasta sehingga menjadi 26. Oh, gitu. Demikian Pak Dino. Gitu. Kalau yang SMP ini 27 ada penambahan sekolah baru jadi 28. Ada penambahan lagi sekolah baru 1 jadi 29. Jadi Iya, iya. cuma memang kalau kita lihat ini enggak menurun, artinya anggaplah kalau ini raport ini kan menurun ya. Tadinya di sini yang SNP sudah 12 SD, kemudian tahun ini kok malah 0 ya begitu. Cuma saya ini belum percaya 100% yaitu tadi karena prosesnya itu yang masih agak bermasalah menurut saya. Proses untuk sampai pada angka ini, untuk sampai pada SNP dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Kemudian oh ya. Ya, mohon maaf. Nah, ini maksudnya begini. Kalau tadi lebih lengkapnya ini, lebih detailnya ya ini ya. Cuma ini sudah rekapan satu kota sudah. Satu sekolah juga sama seperti ini ya. Ini saya contohkan yang rekapan satu kota sudah. Oh, mohon maaf ini. Iya. Jadi artinya di sini mereka sudah mendetailkan artinya terhadap pencapaian. Cuma memang ya kalau kita berbicara SKL di sini masih umum, masih sangat umum. Artinya kementerian itu yang buat indikatornya kalau tadi bicaranya pasar ya, pasar itu kan kebutuhannya lulusan yang bagaimana kan begitu. Kalau SMA berarti lulusan apa yang siap kerja atau yang bagaimana atau yang memiliki kompetensi seperti apa. Nah, kalau di sini juga dari indikator-indikatornya itu sudah memuat semua Pak Dino. Jadi masuk dimensi sikapnya, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Nah, pada dimensi keterampilan ini juga sudah. Ini kalau ini kan subindikatornya saja yang saya tampilkan. Kalau kita lihat instrumennya itu lebih detail lagi. Jadi apakah sampai punya prestasi tingkat nasional, detail berapa orang, berapa siswa dan seterusnya. Itu ada nilainya per indikator. Ada 4321. Nah, kalau misalkan kemudian ada berapa prestasi tingkat provinsi. Nah, prestasi akademik, non akademik, kemudian tidak dalam prestasi seperti itu dalam bentuk kemampuan anak berani presentasi dan lain sebagainya. Kalau di instrumennya sangat detail sekali sudah ini termasuk yang keterampilan. Nah, di sini ya produktif kreatifnya ini seperti apa itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar itu tadi sudah. Dan harapannya ini kan menjadi potret mutu di Indonesia. Namun ketika proses mengisinya ini juga tidak bisa dijamin, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kan data ini juga menjadi apa benar sih seperti itu. Karena kalau saya sandingkan dengan data-data lain ya karena saya tidak percaya mosok sih Kota Probolinggo wis memberikan dana sebegitu besarnya kok anggap sudah
Surplusnya di situ kan nilainya ada yang sampai 2 dan seterusnya. Saya pakai Google Form, saya cek ke lapangan, ternyata ya benar mereka itu yang seharusnya memenuhi diisi tidak memenuhi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka dari kalau sesuainya sudah sesuai sudah Pak Dino dengan apa yang secara teorinya itu loh. Iya. Oke. 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 Mungkin itu jawaban saya, Bu Legia, mungkin bisa ditambah. Iya, dari saya mungkin tadi Ibu Siti sudah menjelaskan, mungkin sudah jelas sekali. Cuma saya tambahkan saja, memang Pak Dino kalau berbicara mengenai sistem penjaminan mutu pasti berkaitan dengan lulusan, outputnya, guna untuk kedepannya untuk masyarakat. Dan dalam sistem penjaminan mutu, dalam prosesnya itu di sekolah itu pasti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan hasil yang akan diciptakan gitu, hasil yang akan diperoleh oleh lulusan itu. Tadi Bu Siti juga sudah menjelaskan bahwa dalam standar penilaiannya juga sudah ada sistem penilaian mengenai output hasil yang diperoleh atau dicapai oleh lulusan atau siswa dalam pendidikan itu, dalam satuan pendidikan itu, Pak. Ya, terima kasih. Maksud saya, kenapa kemudian pihak sekolah itu kemudian hanya menyerahkan kepada operator itu, karena juga mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa keadaan apapun di sekolah, nanti masyarakat itu akan tetap sekolah di tempat kami kan gitu. Sehingga ya seadanya saja pilihan. Mungkin seperti itu barangkali. Walaupun istimewa demikian detail, tetapi karena terpaksa orang harus membeli, harus bersekolah di tempat itu, kemudian nggak memperhatikan itu semua. Begitu. Karena itu aparat sekolah atau yang berkepentingan itu ya serahkan saja kepada operator itu yang mengisi. Apa enggak begitu? Ya mungkin ini karena waktu juga terbatas Pak Dino, mungkin bisa langsung diperkuat oleh Prof Nurul dan Ibu Rara. Ngapunten, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok Pak Dino. Selebihnya kami serahkan kepada Ibu Profesor Nurul dan Ibu Rara. Terima kasih Ibu dari kelompok kami. Sekian. Mengingat waktu juga terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti Romlah dan juga Ibu Legia. Monggo Bunda untuk memberikan tambahan terhadap kelompok topik kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Rara, Bu Siti Romlah dan Bu Legia serta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak mulai awal sampai akhir presentasi Bu Legia dan Bu Siti Romlah. Gembira sekaligus sedih ya. Gembira sekaligus sedih ya. Gembira dalam arti ternyata yang dipaparkan oleh Bu Legia dan Bu Siti Romlah itu sangat lengkap, menggambarkan sistemnya itu sudah tertata gitu ya. Sistemnya sudah tertata. Tetapi ketika kemudian dijalankan miris sekali kalau hasilnya seperti yang dipaparkan oleh Bu Siti Romlah tadi itu ya. Nah, ini tugas kita bersama, sekaligus saya tantang Bu Siti Romlah ini ya, pakai aja disertasinya topik ini, gitu ya. Nah, topik itu sangat bagus, data sudah ada itu, gitu ya, data sudah ada. Ibu bisa pakai R&D, gitu ya, bisa pakai R&D itu mengembangkan produk, misalnya gitu, bagaimana ya kita kira-kira
menangani ya, paling tidak memberikan alternatif ya, alternatif pemecahan. Tetapi sebelum kita bisa memberikan alternatif solusi, tentu kita mesti bertanya dulu, kira-kira di mana ya ini titik lemahnya itu, gitu ya, kan begitu. Titik lemahnya itu di mana ini? Nah, kalau kita bicara satu sistem, ya, sistem berarti kita bicara komponen. Nah, komponen. Kita tahu acuan komponen itu adalah standar nasional. Tadi kan begitu ya, standar. Nah, dengan banyaknya stakeholders atau jaringan pemangku kepentingan sekaligus pelaksana penjaminan mutu, tadi sudah disinggung oleh Bu Siti Romlah, ternyata kita tidak memiliki pemahaman yang sama. Ya, sama lah gitu. Terhadap komponen-komponen. Ambil saja misalnya mulai dari SKL, kemudian diturunkan ke standar isi, standar proses, standar evaluasi. Ambil contoh itu saja yang langsung kena ke komponen inti. Nah itu ya, SKL, isi, proses, dan evaluasi. Nah, apakah sudah dipahami sama? Ya, ini persoalannya mulai dari yang merumuskan standar BSNP, kemudian ke LPMP, kemudian ke tingkat lokal itu ada dinas pendidikan, sampai ada pengawas, ada kepala sekolah, dan seluruh staf yang ada di sekolah. Jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan di situ, itu ada yang hilang dan seterusnya, ada yang penambahan dan seterusnya. Jangan-jangan di situ. Nah, itu saja sudah satu tema tersendiri loh. Kalau mau dibuat riset itu, ya ini kira-kira mencari di mana ya titik-titik kelemahan itu, dilihat dari struktur organisasi misalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang ngambil tema birokrasi misalnya seperti itu, bisa itu satu riset sendiri itu. Birokrasi, bagaimana kerutan birokrasi kita. Ada beberapa lembaga yang sebetulnya itu kegiatannya sama, tetapi nggak mau kemudian di-merger. Kalau Ibu tadi kan sekolah, kalau yang nggak memenuhi syarat di-merger gampang gitu ya, gampang. Tapi ini kalau sudah kerajaan birokrasinya menjadi kerajaan tersendiri, misalnya BSNP, ada badan akreditasi, kemudian ada LPMP, paling tidak, kemudian ada forum pengawas misalnya, nah kayak gitu. Nah, apakah punya pemahaman yang sama di situ? Itu jangan-jangan berbeda, atau bisa jadi sebetulnya nggak perlu ada itu lembaga misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu berani, tapi mesti harus didasarkan kajian yang betul ya, misalnya gitu. Itu menjadi satu tema riset sendiri, itu udah bagus, Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk mencari di mana itu bias-bias itu, kesalahan-kesalahan yang terstruktur, ya, yang tidak sebetulnya diciptakan dengan struktur organisasi kayak begitu. Itu satu ya. Bisa juga kemungkinan jabaran komponennya, ya. Tadi sudah sampai pada instrumen. Instrumennya itu sangat detail ya. Bahkan saking detailnya, saking banyaknya, kemudian diisinya sama. Nah, itu ya. Nah, ini instrumen itu sangat penting itu ya. Bagaimana kita membuat instrumen sebetulnya hanya satu, tetapi mengukur banyak aspek. Ibaratnya seperti kerja matematika, misalnya ya. Ada rumus matematika yang diminta adalah hasil, tetapi hasil itu mesti bisa diisi jika melalui proses yang panjang. Kalau saya lihat tadi instrumennya itu kan sangat detail,
Tetapi karena saking detailnya, saking banyaknya, akhirnya pengisi itu ya sudah sambil hitung apa ini benik ya, apa ini kancing begitu ya, udah ini aja. Apalagi tadi yang miris tadi ya, antara SD, SMP, SMA, kok nilainya sama itu loh, apa janjian atau gimana itu. Itu yang itu betul-betul instrumen yang jelek. Kalau begitu instrumennya yang jelek itu, Bu. Instrumennya yang jelek itu ya. Apakah jelek di rumusannya atau jelek di administrasi pengisiannya itu ya. Nah, itu menurut saya itu instrumennya yang jelek. Jadi instrumen yang bagus itu instrumennya kecil, sedikit, tetapi bisa mengukur banyak. Ibaratnya tadi saya ibaratkan seperti matematika itu ya. Matematika misalnya satu rumus, tetapi untuk mengisinya harus melalui satu proses. Nah, proses itu menggambarkan indikator-indikator lain yang dibutuhkan di dalam instrumen itu. Nah, itu bisa satu riset sendiri loh itu, yang ambil tema evaluasi misalnya, evaluasi dari instrumen saja misalnya. Oke, kemudian ada lagi aspek yang lain selain itu. Personil, misalnya personil. Mulai dari perumus sampai pengisi, pengolah data, sampai pembuat keputusan. Ambil saja contoh yang disampaikan oleh Bu Siti Romlah tadi, ini adalah pengentry data. Nah gitu ya, data. Kok diserahkan begitu? Misalnya seperti itu. Nah, apakah karena memang tugasnya banyak sehingga dan aspek ini tidak terkait tadi dengan prasyarat misalnya untuk pemenuhan penentuan kebijakan berikutnya, baik terkait dengan dana, terkait dengan fasilitas, terkait dengan status sekolah dan seterusnya, sehingga ini merasa tidak penting, begitu ya. Nah, itu juga satu persoalan tersendiri. Persoalan tersendiri terkait dengan siapa ini yang mengisi. Apakah yang mengisi memang betul-betul mencerminkan apa yang ada, atau sekedar memenuhi syarat administratif bahwa ini harus diisi, begitu saja. Nah, ini juga persoalan tersendiri itu. Jadi kalau kita ure dari apa yang disampaikan oleh Bu Siti Romlah dan Bu Legia tadi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan itu, gitu ya, lakukan itu. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya, nggak bisa harus tuntas semuanya. Tapi paling tidak aspek-aspek apa yang menjadi concern kita untuk mengkaji. Sekarang ini kemarin saya dapat panduan, ada tawaran. Nah ini kalau misalnya nanti saya share ya, mungkin yang punya data begitu bisa membuat proposal, tapi memang harus melalui dosen yang mengusulkan. Memang temanya asesmen pendidikan ini yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan ya, dananya 200 juta ini yang tersedia. Nah, ini bisa kalau misalnya bisa dibaca nanti saya share, khususnya ini Bu Romlah karena sudah punya data tadi ya. Nah, ini bisa juga nanti kalau misalnya bisa membuat proposal sekaligus nanti ini ya bagian dari disertasinya boleh begitu juga nggak boleh. Nanti selain ada disertasi doktor ya, dari doktor, tapi pengajuannya harus seminar dulu. Tapi mulai sekarang dari kecil, mudah-mudahan Bapak Ibu tahun depan bisa ngajukan itu ya. Tahun depan saya ngajukan, kemudian tahun berikutnya harus lulus. Kalau tahun ini itu penganggaran tahun depan, kemudian tahun depan untuk tahun berikutnya, tapi kalau sudah pelaksanaan hibah harus lulus tahun itu. Itu bisa memotivasi Bapak Ibu juga untuk bisa segera menyelesaikan, dan nanti Bu Romlah langsung maksimal setelah lulus kan langsung tadi kan doanya akan jadi kepala dinas ya pendidikan ya. Amin. Gitu. Nah, saya tadi sebagai menyemangati Bapak Ibu, tema ini sangat bagus dan sangat penting untuk
kaji, itu ya, sangat penting dikaji. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu ngaitkan aja bagian tertentu saja, apakah birokrasinya, apakah instrumennya, apakah sistem struktur organisasi penjamin mutu itu, atau mungkin penjabaran instrumennya, atau menemukan standar baru yang dibutuhkan, sementara standar-standar yang sifatnya universal bukan enggak perlu ya, tetapi sudah include di dalamnya misalnya. Nah, itu perlu kajian. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekaligus bisa dikaitkan dengan disertasi. Tadi kalau Bu Siti Romlah tadi belum ini, tapi sudah mencoba mengaitkan dengan tugas-tugas di lapangan, itu sangat jauh lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kalau dalam kaitan ini terkait dengan formal, nah, ini formalnya Bapak Ibu punya tugas nanti endingnya adalah menulis disertasi. Saya kira itu Bu Rara, silahkan ditambahi. Nggih, terima kasih Bunda. Nah, demikian Bapak Ibu tambahan dari Prof. Nurul sangat berharga. Jadi ada sedikit yang saya tambahkan terkait dengan esensi mutu itu sendiri ya. Tadi sempat ditanyakan dan menjawab juga pertanyaan dari Pak Dino, apakah mutu itu hanya sekedar memenuhi standar yang ada ataukah justru mutu itu memang tujuannya untuk customer satisfying. Ketika kita mengacu pada teori, baik itu yang dikemukakan oleh Salis, Usman, kemudian Juran, Deming maupun Philip Crosby. Ketika berbicara mutu, mutu itu adalah sesuatu yang memiliki perspektif yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Lalu bagaimana ketika mutu ini mampu menjadi suatu tatanan baku? Tentunya ketika didasarkan pada standar. Nah, terkait dengan standar berdasarkan kajian telaah teori, standar itu kan lebih dikemukakan oleh Crosby ya. Nah, di mana ketika mutu ini sudah memiliki standar, tentunya dapat diketahui apakah suatu institusi atau lembaga ini sudah memenuhi mutunya, belum memenuhi mutunya, atau mungkin lebih dari standar yang telah ditentukan. Nah, mutu itu sendiri merupakan suatu ukuran baku, suatu ukuran sistem baku, di mana dalam proses mutu terkait dalam lingkup pendidikan itu kan sebenarnya ada tiga. Ada tiga framework ketika kita berbicara terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, di mana dalam satuan pendidikan itu yang pertama adanya SPMI, penjaminan mutu internal setiap lembaga pendidikan. Selanjutnya adanya akreditasi atau biasa disebut SPME itu tadi. Dan yang ketiga adanya quality improvement, perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus secara berkesinambungan. Nah, tiga hal yang menjadi framework dalam sistem penjaminan mutu ini yang senantiasa harusnya diupayakan. Jadi setelah suatu sekolah memenuhi standar-standar yang ada, bukan sekedar berhenti di situ, tidak, tapi harus senantiasa dikembangkan dan diupayakan sedemikian rupa. Prosesnya ketika mengacu dalam teorinya Deming itu kan ada PDCA ya, plan do check, di mana plan ini sasarannya, targetnya, prosesnya, tujuannya itu apa. Selanjutnya dunya, implementasinya, operasionalnya, realisasinya itu seperti apa. Selanjutnya ada cek. Nah, dalam cek ini measurable, pengukuran itu dilakukan. Dan pada act ini adalah peningkatan, perbaikan, dan pengembangan secara continuous improvement. Nah, untuk mampu memenuhi need dan desire, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, sehingga pelanggan ini merasa puas, tentunya setiap lembaga pendidikan ini harus didasarkan pada standar dan juga didasarkan pada komitmen. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bu Siti Romlah tadi, sistemnya sudah bagus, tetapi ternyata dalam aplikasinya, dalam implementasinya itu belum sesuai. Sehingga masih banyak ditemukan bahwa antara jenjang SD, SMP, SMA ini nilainya sama pada setiap aspek-aspeknya.
Nah, aspeknya sama. Ketika kita berbicara standar nasional pendidikan, sekarang ada peraturan terbaru ya, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, di mana ini perbaikan dari peraturan pertama yang muncul yaitu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemudian ada revisi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, direvisi lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 15 nomor 13 tahun 2015, dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Bagus, sistemnya sama, universal se-Indonesia. Namun ternyata masih ditemukan di beberapa daerah, di beberapa satuan pendidikan ini, komitmennya, pemahaman terkait mutunya ini yang belum sama. Nah, penyamaan persepsi seperti itu tentunya agar baku harus sesuai dengan standar yang ada. Namun setiap satuan pendidikan juga memiliki kiat khusus, karena ketika kita berbicara mutu, itu banyak sekali hal-hal, baik itu komitmennya, kemudian credibility-nya, kemudian teamwork-nya dan sebagainya, di mana komponen-komponen aspek-aspek itu sangat mendukung tercapainya suatu mutu. Dan ketika berbicara mutu yang bagus, tentunya prosesnya juga harus bagus. Untuk mencapai suatu proses penjaminan mutu, proses kebermutuan suatu lembaga yang bagus tentunya harus didasarkan pada prinsip dari mutu itu sendiri, yaitu based on zero defect. Jadi mencegah kesalahan sejak awal. Karena ketika kita berbicara kembali lagi ke konsepnya Salis ya, Edward Salis, itu kan dalam hierarki mutu itu ada pencari kesalahan, inspeksi, pengawasan, pencegahan, sampai ke pengembangan secara continuous improvement, seperti itu. Itu beberapa hal yang saya tambahkan, di mana saya mensinergikan antara kajian teoritis sebagai dasar pengembangan yang dilakukan dan juga bagaimana ketika mutu ini atau sistem penjaminan mutu ini sudah diterapkan dan fakta atau kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pijakannya yang kuat, tapi manusia atau sumber daya manusia sebagai implementator dari sistem itu juga harus bermutu. Untuk menunjukkan mutunya, komitmen, pemahaman, kerja keras, teamwork itu juga harus dimiliki. Tentunya tetap dikaitkan dalam ranah konteks pendidikan, bukan sekedar kognitif, bukan sekedar mengukur apa yang tampak, tapi juga afektif dan psikomotorik, seperti itu. Itu beberapa tambahan dari saya untuk topik bahasan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Atau mungkin perlu menambahkan lagi atau dirasa sudah cukup Bapak Ya, Ibu? nanti ini Sekarang ya, ini Bu Rara ya. Saya ada panduan, ini ada panduan tawaran itu riset ini memang risetnya Dikti ya, artinya ada tawaran, saya share ke grup, silakan Bapak Ibu baca, mungkin kalau misalnya memungkinkan nanti buat proposal begitu, memang begitu ya. Nah itu bisa melalui saya nanti yang tertarik bisa membantu misalnya kayak gitu, sekaligus nanti bisa membantu bagian dari riset Bapak Ibu di disertasi. Gitu. Iya. Penyelesaian studi maupun hal-hal lainnya. Karena apa? Karena rata-rata dari angkatan-angkatan kami juga, baik itu di atas saya maupun di bawah saya, itu senantiasa ketika lulus tepat waktu dan sebagainya juga mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan Bapak Ibu memiliki waktu yang atau durasi yang lebih lama dalam menganalisis dan mendalami tulisan Bapak Ibu sehingga nanti esensi kebermanfaatan karyanya juga mampu mencakup secara lebih luas, seperti itu. Jadi terima kasih kepada Prof. Nurul sudah menginspirasi, sudah memberikan jalan untuk teman-teman angkatan 2020 terkait dengan nanti proses penyelesaian studinya, dan juga mohon bimbingan dari Prof. Nurul. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin juga sudah memiliki data dan mungkin topiknya agak berbeda juga, nanti silakan untuk mempelajari nanti sistematikanya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan yang menjadi hal penting memang yang mengajukan itu harus dosen. Jadi tidak bisa Bapak Ibu itu mengajukan sendiri, tapi harus mengatasnamakan dosen, seperti itu.